Salam semuanya, salam Kak Ayu. Shalom Kak Jer. Oh iya, hari ini mau ngapain ya Kak Ayu? Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah Kak Jerry. Siap. Nah, oke, sudah siap ya Kak Jer? Siap, adik-adik semua siap? Pasti siap, mantap Oke, bro. Kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, dan Kak Ayu mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Kami datang Tuhan, kami mau rindu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan berkati hati kami agar kami boleh memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan kami boleh belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati kami, berkati guru-guru, kakak-kakak kami yang akan melayani hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, saya undang kakak undang semuanya berdiri. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Yes. Ayo bertepuk tangan. Haleluya. Yuk sama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Ayo sama-sama katakan. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekali lagi. KSIH. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Haleluya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita adik-adik. Kita akan terus apa Gayu? Terus memuji Tuhan. Haleluya. Ayo sekali lagi kita memuji Tuhan. Amin. Yuk tepuk tangan semuanya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan
bersorak-sorai buat Allah kita adik-adik. Haleluya. Siapa yang sudah diberkati boleh lambaikan tanganmu. Amin. Saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan sungguh baik bagi kami. Oh, kita katakan bersama-sama, betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Engkau yang selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari adik-adik kita sama-sama angkat tangan kita, katakan di hadapan Tuhan, Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Haleluya. Bejana Tuhan ajarkan kami kasih-Mu. Oh, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir. Amin. Air mengalir yang tiada. Sekali lagi katakan adik-adik, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari bersyukur adik-adik, sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Adik-adik katakan, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu menolong kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami rasakan kebaikan-Mu, kami nikmati pertolongan-Mu, kami telah menerima anugerah-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ketika Jerry berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat segala pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan,
yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang selalu baik, teramat baik di dalam hidup kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Ini saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan kami praktekkan, yang akan kami lakukan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi di sini dengan Kak Cinwe, dengan Kak Nikma. Harus membalas ini aku. Harus membalas pokoknya. Kak Nikma kenapa Kak? Aduh Kak, kesel saya Kak. Iya. Kesel sekali. Masa Kak, barang saya tuh dirusakin. Sepatu saya Kak, satu-satunya. Dan dia nggak ada minta maaf loh Kak. Justru saya diomongin nggak baik. Oh begitu Kak Nikma? Iya, saya kesel saya Kak. Siapa yang ngerusakin Saudara Kak? saya. Jadi? Kesel nggak? Biasanya mau membalas gitu loh. Biar saya lega hati saya. Oh aduh Kak Nikma. Gitu. Ingin saya balas. Kak Nikma tahu nggak? Ya karena itu sepatu saya satu-satunya Kak. Oh begitu ya? Iya. Kak Nikma, Kak Cinwe itu jadi teringat loh. Ada sebuah kisah di Alkitab. Ya, kisah ini coba kita lihat cuplikannya sebentar ya adik-adik ya. Ayah, aku suka jubah barunya. Ayah sayang padamu Yusuf lebih dari sekedar yang dapat diungkapkan. Aku harus tunjukkan pada kakak hadiah ini. Dan kamu Binyamin jangan habiskan buah ara ini. Sisakan untuk kakak ya. Kakak, lihatlah hadiah ayah ini, Kak. Ayah beri dia hadiah lagi. Lewi, Yehuda, mau apa kalian? Kalian menakutkan, hentikan. Tidak perlu takut, kami hanya ingin coba jubah barumu. Kembalikan. Jangan, Yehuda, jangan kembalikan dia. Zebulon, hentikan dia. Simeon, tolong dia. Hentikan, jangan. Ada yang mau coba jubah baru ini? Nah adik-adik, ingat nggak? Tahu nggak adik-adik? Siapa yang Kak Cinwe maksud? Kak Nikma ingat? Tahu saya rasanya Kak. Iya. Yusuf. Betul. Ya Yusuf, betul Kak Nikma. Iya, kenapa terusan Kak? Yusuf itu Kak Nikma. Kalau tadi Kak Nikma lihat, bukankah Yusuf itu mengalami penderitaan yang lebih berat daripada Kak Nikma? Penderitaan apa? Loh, dia dilempar ke dalam sumur gitu Kak sama saudara-saudaranya. Bahkan bukan cuma itu loh Kak. Setelah itu Yusuf dijual sebagai budak di Mesir. Dan Yusuf tinggal di rumah orang Mesir sebagai budak. Puji Tuhannya Kak. Yusuf itu disertai Tuhan loh Kak Nikma. Sehingga Yusuf menjadi orang kepercayaan Tuhannya. Bahkan seisi rumahnya itu dipercayakan kepada Yusuf Kak. Akan tetapi lagi-lagi masalah terjadi Kak. Yusuf ini nggak cuma ngalami satu masalah tadi loh Kak. Bahkan suatu hari istri Potifar itu memfitnah Yusuf sehingga akhirnya Yusuf itu masuk ke dalam penjara Kak. Oh gitu ya Kak. Iya, coba bandingkan dengan masalahnya Kak Nikma. Berat mana sama Yusuf? Masalah saya ya berat loh Kak. Oh sebentar kalau gitu, coba tak lanjutin Kak ceritanya ya. Setelah masuk dalam penjara, puji Tuhan lagi Yusuf itu disertai oleh Tuhan Kak. Sehingga kepala penjara itu percaya kepada Yusuf. Dan mempercayakan seluruh penjara itu kepada Yusuf. Sampai suatu hari Kak ya, Iya. Yusuf ini ketemu sama juru minuman dan juru makanan. Keduanya ini bermimpi
dan Yusuf bisa mengartikan mimpi mereka. Loh, Yusuf sudah bisa mengartikan mimpi mereka sehingga mereka itu yang juru minuman tinggal kembali ke istana raja, Kak. Padahal Yusuf sudah mengingatkan, nanti kalau sudah kembali ke istana raja, disuruh ngomong ke raja perihal tentang Yusuf, bahwa Yusuf ini tidak bersalah, Kak. Bayangkan nggak, orang tidak bersalah dibuang ke sumur, jadi budak di rumah orang Mesir, difitnah lagi, sekarang jadi napi di penjara. Bahkan setelah juru minuman tadi sudah kembali ke istana raja, juru minuman pun lupa loh sama Yusuf, Kak. Bayangkan, Kak. Iya, iya. Banyak sekali nggak itu? Iya, banyak ya, Kak ya. Iya, Kak. Penderitaannya sih ya sangat amat menderita ya, Kak ya. Sangat. Sudah dibuang saudaranya, dia terus dapat pekerjaan di rumah tuan Mesirnya itu, tapi istrinya nih ya, Kak ya, yang memfitnah. Terus juru minumannya ini tidak tahu budi ya, balas budi ya, Kak ya. Iya, lupa. Yusuf lupa, Yusuf Lupa ditinggal kepada begitu saja. Nah, tapi Iya. Kak, Tuhan menyertai Yusuf terus, Kak. Hmm. 2 tahun kemudian setelah itu, setelah juru minuman kembali ke istana, raja bermimpi dan di seluruh tanah Mesir tidak ada yang bisa mengartikan mimpi raja. Oh gitu, Kak. Iya, akhirnya juru minuman baru ingat, Kak. 2 tahun, Kak, baru ingat. Bayangkan. Bukan 2 hari ya, Kak? Bukan, Kak. 2 tahun. 2 Ya? tahun. Kasihan kan Yusuf kan? Iya. Lebih menderita kan dari Kak Nikmah kan? Iya Wow. sih, Kak. Betul, Kak. Dan akhirnya setelah Yusuf berhasil, bukan cuma berhasil mengartikan mimpi, bahkan Yusuf bisa mengelola sedemikian rupa sehingga tanah Mesir terhindar dari bahaya kelaparan seperti yang dimimpikan oleh Raja Fir'aun. Luar biasa nggak, Kak? Iya, Kak. Saya baru sadar, Kak. Jadi saya harus minta ampun nih sama Tuhan, Kak. Masalah saya nggak sebesar masalahnya Yusuf, Kak. Iya, tapi ada yang lebih luar biasa lagi, Kak. Gimana, Kak? Kita lihat cuplikannya ya, Kak, ya, sebentar lagi. Setelah Yusuf menjadi penguasa dipercaya di Mesir, dia akhirnya ketemu lagi loh sama saudaranya, Kak. Diapain itu ya, Kak ya? Nah, kita lihat yuk cuplikannya yang Iya. satu ini. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf. Adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf. Dia Yusuf. Ampuni kami, adik, untuk segala yang kami lakukan padamu. Wah, keluarga besar yang bahagia. Mimpi digenapi. Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Pulang, beritahu ayah bahwa Tuhan telah menjadikan anaknya tuan di Mesir. Ia dan seluruh keluarga akan pindah ke negeri ini. Aku akan mencukupi semuanya. Waduh, luar biasa ya, Kak ya. Iya, Kak, ya. Dia mengampuni, tidak membalaskan sakit hatinya yang waktu dibuang di sumur itu sama saudaranya. Padahal saudaranya nggak 1-2 ya, Kak ya, banyak. Betul, ya, Kak. Kak. Iya. Aduh, hatinya Yusuf begitu mulia ya, Kak ya. Jadi Kak Nikmah bisa nggak seperti Yusuf? Wah, seandainya kalau saya jadi itu ya pejabat kayak Yusuf itu, Kak, ya saya pakai kekuasaan saya, Kak, untuk membalas gitu, Kak. Gitu Tapi ya, ya. saya enggak, Kak, saya minta ampun sama Tuhan. Saya akan berusaha untuk menjadi tokoh Yusuf ini, Kak. Iya, kita harus meneladani ya, Kak, ya. Iya, meneladani. Karena seperti firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing
dan terhadap semua orang. Amin. Ya, terima kasih Kak Iya. atas wejangan mungkin nasihat buat saya, karena saya akhirnya mengerti Kak, membalas itu bukan suatu tujuan yang mulia ya. Ya, nggak seperti firman Tuhan, Kak. Iya, betul. Firman Tuhan Kak. berkata sebaliknya ya, Kak ya. Iya. Sama-sama, Kak. Kak Cinwi juga mendapatkan pelajaran berharga hari ini, Kak. Oke Kak, makasih. Oke. Boleh nggak Kak Nikmah sekarang? Kak Nikmah berdoa juga untuk kita berdua dan juga untuk adik-adik di rumah untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, Iya, Kak. baik Kak. Ayo adik-adik, kita tutup firman dengan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan mendapatkan firman hari ini ya Tuhan. Kak Nikmah sadar betul ya Tuhan, apa yang Kak Nikmah lakukan untuk membalas kejahatan ke orang lain itu tidak benar ya Tuhan. Kami ingin mencontoh meneladani apa yang diperbuat Yusuf terhadap saudara-saudaranya ya Tuhan. Dan kami semua ya Tuhan, Kak Nikmah, Kak Cinwi dan adik-adik semua ya Tuhan, mau seperti Yusuf ya Tuhan, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas dengan kebaikan ya Tuhan. Karena Yusuf tahu kemuliaan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Tuhan adik-adik. Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Shalom teman-teman, tiba saatnya untuk ayat hafalan ya. Ikuti Cliff. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sekarang teman-teman sendiri ya, ikuti gerakannya Cliff. Wah, teman-teman hebat. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita belajar kisah tentang Yusuf. Yusuf ini dia mengalami suatu hal yang sangat luar biasa ya adik-adik ya. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Pertama dia dibuang di sumur yang kering. Kemudian dia dijual ke orang asing. Dan bukan sampai di situ saja adik-adik ya, dia dijual ke tante Potifar ya adik-adik. Bahkan bukan cuma sampai di situ juga, dia itu difitnah lagi. Tetapi adik-adik tahu dari kisah Yusuf ini ada suatu rencana yang besar yang Tuhan sediakan bagi Yusuf. Adik-adik mau tahu apa selanjutnya? Nah adik-adik tahu dia menjadi seorang kepercayaan dari Firaun di negeri Mesir. Nah adik-adik tahu bahwa Yusuf ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel. Pada waktu itu adik-adik, waktu Yusuf ini menjadi seorang penguasa, itu pada masa kelaparan atau pada masa kesengsaraan, sehingga mencari gandumnya juga itu, mencari makanan itu sangat susah. Pada akhirnya Tuhan merencanakan sesuatu yang luar biasa melalui Yusuf ini. Yusuf mempersiapkan dan Yusuf menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bahkan menjadi berkat bagi keluarganya. Nah, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kehidupan kita, jangan kita melakukan hal yang jahat dan jangan kita membalas sesuatu yang jahat yang bagi mereka yang melakukan kejahatan bagi kehidupan kita. Tetapi kita mendoakan mereka dan kita berdoa, minta tuntunan, kekuatan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk memaafkan mereka yang sudah menyakiti kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah dilawati firman Tuhan, dan berikanlah kehidupan kami kekuatan
untuk mampu dan bisa memaafkan setiap keluarga kami, teman-teman kami yang pernah mengecewakan dan pernah menyakiti kehidupan kami. Kami melepaskan pengampunan bagi kehidupan mereka Tuhan, dan bahkan ampuni setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah memuji dan memuliakan. Engkau sempurnakan dan meteraikan semua itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Kami Tuhan yang membutuhkan uluran tangan-Mu, biar kasih Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati ibadah sekolah minggu ini, Kau memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, baik yang ada di Surabaya, yang ada di Kediri, yang ada di Paron, Tuhan yang memberkati, yang ada di Malang, Engkau memberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita menerima berkat. Berkat damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di surga, berkat keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, bahkan berkat-berkat Bapa Abraham, Ishak, Bani Israel, berkat rumah Obed-Edom menjadi bagian kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Yesus mau kasih pengumuman. Mulai 5 Juni kita mulai bertemu di ibadah onsite di gereja. Yesus undang semua teman-teman hadir ya. 5 Juni ibadah YouTube akan berubah jadi jam 9.45 dan setelahnya jam 10.15 akan ada Zoom dengan ID 797 000 7997 dan passcode 8. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan bisa diberikan melalui scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Yang terakhir, jangan lupa video kali ini like, share, dan di subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.